STP dan D3, kepala sekolah D3 dan Frater Cornelis. Nah itu kami sama-sama tunggu di sana. Tapi Romo waktu itu sudah berada di Kupang. Sudah kami tunggu Bapak Kakanwil. Begitu dia datang, palang mati supaya jangan lewat. Akhirnya Bapak Kakanwil kasih berhenti oto, lalu turun. Mulailah tarian. Waktu tarian, dia tidak melihat masyarakat yang hadir, dia lihat tarian saja. Tapi hati kami dugdak-dugdak. Jangan sampai nanti pelungku atau ini tendangan yang datang. Jadi kita tahan napas saja. Selanjutnya diiring masuk ke Bapak Tom, kepala desa, masuk di situ, kemudian dia diajak duduk, dia tidak duduk. Dia tanya, ini SMP apa? Bapak kepala desa katakan, ini SMP Yurkau Nekliu yang sudah macet karena SMP Negeri 1 Nekliu yang sudah berdiri. Oh ya begitu. Sudah. Langsung dia panggil kami guru-guru bersama Bapak kepala desa. Dia bilang, ini sekolah ini sudah ada. Sekolah ini sudah ada. Tetapi istilah babi ada. Tetapi babi belum dihetis. Jadi coba. Sekolah sudah ada, tetapi SK sekolah belum ada. Nah, coba kamu urus SK dari sekolah ini supaya diakui. Memang sudah ada dari dulu, tetapi dia sudah macet dan SK-nya waktu itu belum ada. Sudah selesai minum-minum, Bapak Kakanwil terus. Kami langsung guru-guru bersama kepala sekolah dengan kepala desa berunding, utus kepala sekolah dengan Pak Cornelis ikut Romo di Kupang, sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Kakanwil. Jadi 3 hari kemudian Pak Dami sebagai kepala sekolah dengan Pak Cornelis waktu itu turun Kupang bertemu Romo. Tapi 2 hari kemudian juga kita dengar berita bahwa kepala sekolah SMP Negeri 1 Nekliu kena tendang begini, dada, lempar. Yang barisan guru angkat kaki tendang, yang di kanan juga ditendang habis. Habis itu Bapak Kakanwil langsung jalan, tidak ada pertanyaan apa-apa lagi, langsung. Jadi itu cerita San Daniel tadi, Yurkau. Kemudian tadi Dewan Guru yang turun ke Kupang, Bapak Kepala Sekolah dengan Pak Cornelis tadi bertemu dengan Romo. Kemudian tadi kan Bapak Kakanwil sudah katakan memang kamu mau tetap SMP Yurkau atau kamu rubah nama, terserah. Jadi itu mungkin pegangan dari kepala sekolah dan Pak Cornelis sampaikan di Romo. Terus setelah itu Romo dan kepala sekolah dengan Pak Cornelis bertemu kembali Pak Kakanwil. Pak Kakanwil bilang, pilih mana yang kamu suka, tetap Yurkau atau rubah nama. Romo katakan rubah nama saja. Kalau begitu apa namanya? Romo katakan SMPK San Daniel Oepoli dengan Yayasan Daniel Borocip. Nah itu Bapak Kakanwil langsung terima. Kemudian Romo dan kepala sekolah bersama Frater pulang, kemudian ada dapat berita lagi
Romo dipanggil kembali lagi untuk berunding lagi. Jadi Romo masih ada di Kupang, berunding lagi supaya sekolah itu dalam waktu dekat harus SK-nya sudah ada. Kemudian Bapak Kakandi langsung perintahkan Kakan Dekap waktu itu Pak Sin Lailoy perintahkan untuk mengeluarkan SK SMP Yurkau tadi. Jadi SMP Yurkau hilang di situ. Jadi nama itu langsung dirubah SMP Kasan Daniel Oepole, kemudian yayasannya adalah Daniel Boroci. Nah, itu yang sudah muncul. 1 minggu kemudian Pak Kakan Dekap sudah turun di sini. Waktu itu gedungnya di sini. Ini gedung darurat dari STK Bokos. STK Bokos waktu itu disuruh ada gedung permanen, jadi kami pakai gedung daruratnya. Jadi kami berjalan. 1 minggu kemudian tadi Pak Sin Lailoy sebagai Kakan Dekap sudah turun di sini, langsung menyodorkan SK-nya sehingga kita mungkin baca di situ tanggal berdirinya SMPK Sandaniel itu tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli itu adalah hasil pertemuan untuk mengaktifkan kembali SMP Yurkau tadi. Jadi dipakai sebagai tanggal berdirinya SMPK Sandaniel. Jadi itulah cerita dari SMP Yurkau. Jadi SMP Sandaniel sudah berjalan dari tahun, jadi di di tahun 90 itu di bulan November itu tidak ada nama Yurkau lagi, SMP Sandaniel. Jadi itu yang kami pakai. Jadi selama itu kami berjalan sudah menggunakan nama Sandaniel. Itulah cerita dari SMP Sandaniel. Selanjutnya kami berjalan terus sehingga di tahun 2003 tadi yang ikut ujian tadi ada 14 orang tadi, yang 2 tidak lulus, 12-nya lulus, dan seterusnya sampai angkatan pertama siapa yang masih? Angkatan pertama itu saya mulai dari Tataung, Bace Yane Pangidai, Paula Leltakai, Paula Tanta Paula, kemudian Yusuf Sunis, selanjutnya datang ke sini Lucia Eko, Pak Markus punya kakak almarhum sudah meninggal, kemudian Mariana Pereira, suster. Selanjutnya Yeri Om Jua. Oh, termasuk Om Janis Pereira. Baik. Selanjutnya Ferdi Daus. Om Ferdi. Kemudian selanjutnya ini Magdalena Detan, masih dia anak yang sekarang yang Depo anak tadi menyanyi. Oh, Depo Mama. kemudian Detan. Jido Mama. Yohanes Detan, rumah di BN1. Oh, Joni Detan. Selanjutnya Lucia Kebo, ada di Eban. Yang terakhir ini Kosmas Evi. Kosmas Evi. Pak mesin itu punya adik. Kemudian ada nomor 1 di stok di selatan. Jadi ada termasuk tadi ini yang jemput Pak Danki ini Om Nirus Palo. lulus. Itu yang tidak lulus. Ini Yeri Pereira, belum ada yang tidak lulus. Jadi itu. Selanjutnya SMPK Sandaniel itu berjalan terus. Mungkin sudah banyak yang menjadi pastor. Mungkin ada 6 orang. Itu Romo Sintus, Romo Simon, Romo Herman, Romo Deo, Romo Atman.
dan satu lagi Pater Kobus, dua dari Flores. Kepala sekolah punya adik. Pater Kobus. Nah, Bisa di di situ. Itu yang jadi pastor itu, tapi dia bukan angkatan pertama, angkatan ketiga. Jadi itu hanya yang jadi pastor. Ada yang jadi suster Sekarang dia Ipon. di Kemudian di selatan ada ini siapa? Siapa yang di selatan itu baru Suster. siapa ini? Kue, Fermin. Termina Kue Ya. Baru ya. yang baru. Jadi, dan ada lagi yang lain yang sudah jadi suster tapi mungkin belum dapat apa ini, belum dikukuhkan barangkali. Jadi itu sekitar itu sampai dengan yang terakhir ini yang sekarang kita perpisahan dengan mereka termasuk saya 31 itu adalah angkatan ke-32. Angkatan ke-32 itu ada 51 orang katanya, mudah-mudahan supaya lulus semua, mudah-mudahan, karena saya bilang mudah-mudahan supaya lulus semua karena saya merasakan sekali, mungkin saya tinggalkan di sebelum tanggal 20 Maret, maaf karena kesehatan saya terganggu, saya harus periksa ke Kupang sehingga saya mungkin diganti oleh ibu siapa saya tidak tahu. Jadi langsung diganti karena sudah 1 bulan saya tidak hadir. Jadi itu, jadi mungkin mereka yang 31 orang juga masih ingat saya, jadi sehingga mereka menghibur saya tadi. Mereka menghibur saya karena memang mereka merasakan lebih-lebih yang kelas 9B laki-laki. Kita omong nanti satu-satu keluar izin, keluar buang air, masih tidak ada. Yang bertahan itu adalah perempuan. Jadi terima kasih semuanya. Jadi kalau kelas 9A, saya rasa hampir semua ada 2 orang Untuk biar ke sana kok dia yang cari lain. ada rese-rese juga tapi tidak terlalu. Begitu kan mental. Jadi itu kalau namanya B dari tahun ke tahun itu yang kita rasakan itu yang buat rese terus. Ya. Dukung saja. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya Selesai. sekolah SMP Kasandenil yang berjalan ini mungkin sudah ada 6 kepala sekolah. Sudah ada 6 kepala sekolah. Yang pertama itu Pak Dami Yanus Riamusu di tahun 90 sampai 93. Setelah angkatan pertama tamat, dia juga turun dari kepala sekolah, tapi dia tidak langsung pulang karena masih tunggu ini Yakobus Rua tadi yang sudah jadi. Oh, Ya. Jadi sampai Kobus tamat baru dia pulang. Yang lain di tahun 90 tadi dari 90 sampai 91 kan dari bulan Juli sampai dengan bulan Juni 91 itu naik kelas. Tapi di sepanjang itu kami tidak dapat gaji. Tidak dapat gaji. Apa yang kami dapat? Romo sudah bagi kami 1 minggu 1 bulan wing 1 dos, sabun gift 1 potong. Itu dia bilang kalau habis urusan mau dapat di mana silakan, mau merokok silakan merokok, cari sendiri. Jadi waktu itu saya termasuk perokok dan saya datang itu saya perokok. Tapi kalau saya beli rokok karena saya ada bawa uang sedikit dari Lurasi, saya datang dari Lurasi. Saya waktu itu saya ada bawa sekitar 100.000. Waktu itu 100.000 uang lumayan. Pokoknya kami beli rokok, tapi makan itu waktu kami harapkan UBAMU.
UBAMO waktu itu dia masih aktif, jadi kami hanya makan dari situ. Setelah tahun 91 sudah naik kelas, masing-masing sudah punya rumah sendiri. Termasuk Usaha bersama. ini Musim giling waktu itu jadi masih dua ibu masih ada, ambil dari ibu ibu Vina, ibu Vin Menehas, ibu Ana Leha Totnai masih ada. Yang sudah jalan itu Pak Brialoro Sai. Lorosai. Dia juga pulang ke Belu, orang Belu. dan dia tidak Jadi yang lain akhirnya Romo waktu itu masih cari guru, termasuk waktu itu Pak Hilarius Jahun, itu Pak Paul punya Dia keluarga, pulang dia. itu bantu mengajar. dulu mengajarkan dia Terus kami di ada sini, lagi yang lain di sini di tahun 96 baru Pak Yos datang. Tapi gaji kami itu sudah ada tamat satu PGSD, bulan. habis kuliah. Saya Dia kuliah. 22.500. Lihat kami di sini saya bilang, daripada Yang menjadi lain, nganggur di Kupang, mengajar. termasuk Panggil almarhum dia datang. almarhum siapa? Goris Goris. Anuno. Itu waktu itu datang tahun 93. Gaji. Jadi Pak Goris karena dia katekis dapat 45 dari gereja, di sini dapat 40, jadi dia 90. Tapi kalau kami yang lain, saya yang paling rendah 22.500, Padami 30, kemudian ini Wih, gaji juga. yang lain, itu yang tamatan SPG kami sama, termasuk Simon Anuno. Simon Anu. Nah, Simon Anuno juga dapat 22.500 dari sekolah, karena dia juga katekis, jadi dapat 5. dari gereja. Jadi itu perjalanan kami waktu itu. Tapi kami waktu itu tidak pernah mengeluh. Memang kami tabah. Tapi ada yang tidak tabah, justru itu dia pulang. Di tahun 93 kepala sekolah Padami turun diganti oleh Frater Cornelis. Waktu itu sudah turun dari Frater, dia sudah jadi awam. Dia jadi naik kepala sekolah, terus tahun 1995 dia diminta untuk mengajar di seminari Poi-Poi, jadi dia ke saya. Kemudian Pak Paul juga diminta, waktu itu Pak Lauren juga sudah lolos PNS, jadi Pak Paul juga mengajar matematika. Jadi waktu awalnya saya mengajar IPA. Terus kami berjalan terus tiap tahun. Di tahun 92 gaji dinaikkan, saya 25, yang lain naik, pokoknya dua setengah naik. Dari itu kita terima kenyataan, tapi tidak ada lagi bantuan tadi ini wings dengan sabun gips tadi beli sendiri karena sudah ada gaji. Ambil semua. Selanjutnya Saya sudah di sini. di tahun Oh, itu mati. 95 tadi Pak Nelis pindah, kemudian kepala sekolahnya Romo sendiri yang naik kepala sekolah, sampai di 99 Romo pindah ke Alor, sehingga sekolah ini SMP Kasan Daniel itu diserahkan ke Wari, diserahkan ke Yayasan Swastisari. 95. 1 bulan kemudian kami 3 orang, Ibu Lensare dan Pak Simon termasuk saya, sudah keluar SK 100%, tidak ada 80%, langsung 100%. Baru-baru di Kupang ditanya 80% di mana? Saya bilang dari yayasan yang buat, jadi tidak ada 100%. 80%. Kenapa? Susah. Ya karena sekolah itu waktu tahun 99 kemudian serahkan ke yayasan, jadi yayasan mengatur karena kami sudah mengakui Iya.
100 10 tahun jadi langsung kami dapat itu SK itu. Pasir Manggar. Baru iya diakui itu.